Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita ini sebagai umat muslimin yang bakal mendapat kemerdekaan yang kekal dengan iman dan mati husnul khotimah yang menjadi kesudahan harapan kita. Karena bagi umat muslimin tidaklah cukup ia merdeka satu kali. Umat yang di luar daripada orang yang muslimin cukup satu kali merdeka. Kalau dia sudah bebas negerinya dari cengkraman dan jajahan, mereka itu sudah bersyukur dan sudah sampai ghayah tujuannya. Tapi bagi hamba yang beriman, ada lagi yang lebih dari itu, yaitu mati husnul khotimah, mati menganut agama Islam, mendapat redha Allah, dan mati masuk golongan orang yang itqun minan nar, merdeka dari siksa neraka. Jadi bagi kaum muslimin dan muslimat ada dua perjuangannya. Perjuangan pertama, lepas daripada penjajah, dan kedua yaitu lepas daripada siksa Allah yang namanya juga itqun minan nar. Allahumma a'tik rigabana wa rigaba walidina minan nar. Allahumma a'tik rigabana wa rigaba walidina minan nar. Ya Tuhan, merdekakan kami dan merdekakan ibu bapak kami daripada neraka. Inilah kemenangan yang abadi, kemenangan yang tak dapat dikalahkan lagi oleh siapapun, merdeka yang kekal, yaitu merdeka yang dikurniai Allah, mati husnul khotimah. Saudara-saudara, Allah menjadikan jalan untuk demikian. Mati husnul khotimah, kemenangan yang terakhir, yang tak dapat dikalahkan lagi kalau orang itu sudah selamat, tidak tergelincir iman waktu dicabut, tetap ia menganut agama yang diridhoi Tuhan, tetap ia menganut agama Islam yang agamanya itu namanya dari Tuhan. Inna dina indallahil Islam wa raditu lakumul Islam madina, namanya langsung dari Tuhan, karena dia esa, dia satu, Qurannya satu, Ka'bahnya satu, juga agamanya satu, al-Islam. Inilah saudara-saudara, dari itu layak bagi kita memohon kepada Tuhan, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Hai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wafatkanlah kami atau matikan kami dalam menganut agama Islam. Karena di luar dari Islam tidak akan bahagia besok. Terang dan belak-belakan Tuhan katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang menuntut, mencoba-coba keluar dari agama Islam, ingin mendapat bahagia, tidak akan bahagia mereka. Mereka nanti besok rugi yaumul qiyamah. Kalau ini ayat mendapat tempat di hati manusia, tidak ada orang yang di luar itu. Tidak ada orang yang di luar itu, saudara. Kalau ayat ini mendapat tempat, kalau dia percaya Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat ini belak-belakan dunia boleh baca. Saudara-saudara sekalian, pendengar yang terhormat, tapi
dalam menganut agama Islam sungguh besar sekali mendapat ujian-ujian. Agama Islam diuji macam-macam ujian. Tapi memang biasa barang yang mahal yang dapat ujian. Jamrud diuji, berlian diuji, emas diuji. Tapi kalau yang murah selamanya tidak dapat ujian. Loyang, timah, nikel, berlian, kuningan tidak diuji. Biar kita pakai berapa banyak tidak dihasut orang. Ada seorang memakai gelang kuningan sampai dari pergelangan tangannya ke sikunya, orang nggak bakal pikiran. Nggak ada orang hasut. Rantai tebar kita tebarkan di dada kita beberapa ratus gram, tapi dari kuningan, tidak kurang 101 mata di mana dada kita, tapi bukan berlian, biasa beling, hampir kayak berlian. Tidak ada manusia mau hasut, mau rampas. Dikunde orang perempuan, dikunde seorang wanita yang besar, dengan memakai tusuk kunde yang bergoyang-goyang. Goyang itu tusuk kunde, dan begitu banyak bagaikan jamur di atas kepalanya, tapi bukan emas dan bukan berlian. Tidak ada orang coba-coba akan ambil yang demikian. Dan itu barang yang murah tidak dapat ujian. Barang yang mahal dan emas yang diuji. Agama Islam ini diuji. Diuji terus menerus dari dulu sampai sekarang. Dan yang menguji bukan tidak kenal bahwa agama Islam agama yang hak, dan bukan tidak kenal kekuatan yang ada padanya, iman. Tapi memang menjadi sunnatullah, terus diuji. Dia tahan uji. Dipalu, itu mas, disemprot dengan api, dikasih air keras, digesek, tetap dia merah. Agama Islam demikian. Sepanjang masa diuji, terus menerus. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, tapi wallahu mutimmu nurih. Wallahu mutimmu nurih. Ini saudara, mereka itu yuriduna, mengkehendak mereka itu, berkehendak mereka itu, dan mengkehendaki mereka itu, agar mereka itu tiup dengan propaganda mereka. Nurallah, agama Allah, biafwahihim, dengan propaganda mereka, dengan ucapan mereka, dengan mengambing hitamkan mereka, dan lain-lain, dikambing hitamkan, dituduh, diapain semua, tapi tetap agama Islam akan berjalan sampai hari kiamat. Macam-macam kesulitan dia dapat, macam-macam percobaan, mau dikesudutkan, mau dikesampingkan, mau didangkalkan, mau diapain, macam-macam, tapi tetap agama Islam. Allah yang berkata wallahu mutimmu nurih, Allah yang sempurnakan agamanya. Itu wallahu mutimmu nurih, lafzul jalalah, wallahu mutimmu nurih. Allah habis ghalak, pas, maksimal, tidak ada lebih daripada Allah. Tapi Allah yang jamin dan jaga. Qurannya dijaga. Ada orang mau coba-coba robah Quran, mau coba-coba imbangi dengan pikiran manusia, tapi tidak terimbangkan. Mau dicoba-coba hukmul Quran dirobah, tidak dapat. Allah telah berfirman, percayalah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra,
kamilah yang turunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Inna lahu lahafidun dengan beberapa huruf taukid. Inna itu huruf taukid. Lahafidun lamnya huruf taukid. Adalah dua taukid besar bahwa Allah lah yang jaga dia punya agamanya. Kalau tidak ada firman ini, niscaya umat Islam boleh kecil hati. Dari karena macam-macam banyak yang menggerogoti agama Islam, digerogoti dari segala penjuru, ingin kalau Islam itu dangkal keadaan. Namun tidak. Agama Islam adalah agama yang namanya diairkan Tuhan. Langsung dari atas langit namanya. Wa raditu lakumul Islam madina. Bukan bikinan manusia, bukan bikinan hantu-hantu, bukan bikinan orang yang sakti-sakti. Tidak. Sekali lagi tidak. Langsung dari atas. Mana dia? Wa raditu lakumul Islam madina. Itu langsung dari Tuhan. Aku rela, kata Tuhan, kamu menganut agama Islam. Cukup. Kata-kata yang pas. Kata-kata tidak mengandung lafaz yang mutasyabih. Tidak. Lafaznya sharih, nyata, jelas, terang benderang. Tidak ada kesulitan dan tidak ada takwil. Wa raditu lakumul Islam madina. Meskipun diuji macam-macam ujian, namun tetap Mas diuji mengeluarkan cahaya yang merah terus. Mas 24, Mas Dukat, tak ada campur nuhas. Katanya zahab bila nuhas. Mas tak ada campuran tembaga. Itulah al-Islam. Namanya dari Tuhan. Boleh kita baca, wa raditu lakumul Islam madina. Aku rela kamu menganut agama Islam. Cukup, Pan. Saudara-saudara, begitu banyak didapati ujian-ujian dalam agama Islam. Sepanjang zaman dari dulu, tahun demi tahun, bulan demi bulan, kurun demi kurun, terus ujiannya tak ada hingga. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kenapa? Dia semakin diuji, semakin dia berikan dia punya sinar, semakin diuji. Bagaikan kayu nangka galinya. Bulukan dilihat dari luar, coba jajal surut, merah dia kasihkan. Itu kayu nangka, galinya dia nampaknya bulukan, tapi coba jajal surut, keluar dia merahnya. Begitulah agama yang diridhoi Tuhan, tidak dipoles-poles. Orang yang menganutnya tidak diberikan uang untuk menganut, tidak diberikan janji-janji untuk menganut. Kalau kamu menganut agama ini, diberikan uang, diberikan bantuan, diberikan jajan, diberikan ini dan itu. Tidak ada dalam agama Islam. Agama yang la ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Boleh pilih, jangan khiyar. Dari itu Nabi berkata, di waktu kemenangan yang tak ada tara bandingnya, di mana putuh negeri Makkah, Nabi rela memberikan tasamuh yang tak ada tara bandingnya dalam riwayat dunia. Ya ma'syara Quraisyin, ma tadunnuna anni fa'ilun ghada ma fa'ilun bikum. Ya ma'syara Quraisyin, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Qalu khaira, akhun karim wa ibnu akhin karim. Izhabu wa antumut tulaqa. Itu saudara. Di dalam kemenangan yang tak ada bandingnya, lawannya dimaafkan, lawannya tidak dibalas,
apa yang kamu kira aku akan putuskan pada hari ini? Mereka itu berkata, khairah, putusan Tuhan, putusan Rasul baik. Nabi berkata, ilhabu wa antumut tulaqa. Berangkatlah kamu meninggalkan tempat ini, kamu dibebaskan. Tidak dibunuh, tidak diantenir, tidak diseksa, dan tidak kamu boleh pilih, boleh masuk Islam atau tidak. Begitu Nabi kita mempunyai hati tasamuh yang tidak ada tara bandingnya. Nabi melihat orang yang membuat kesalahan yang besar terhadap Nabi sebelum Nabi hijrah. Dia sangat menyakiti Nabi tatkala mereka tertangkap sudah, dan dalam hatinya tak ada harapan untuk hidup, pasti akan dibalas. Di depan Nabi dia menggigil. Menggigil itu bahasa pinggir kota. Gemeter, ngoplok, kata orang yang tinggal di pinggir kota. Ngoplok, beradu lututnya dari sangat takut. Nabi berkata, khawin alaik, fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu mura'atin min Quraisyin kanat ta'kulul gadid. Lihat Nabi kita, ada orang ngoplok, gigil ketakutan, boleh mati dari ketakutannya. Nabi bilang, mudah, tidak usah begitu takut. Aku anak seorang wanita bangsa Quraisy. Ibuku makan dendeng kering, makan dendeng dijemur. Artinya Nabi merendahkan diri, bukan aku orang yang kejam, tidak usah takut. Dalam agama Islam tidak ada kekejaman. Al-Islam itu agama damai. Begitu yang diturunkan, yang hak. Cuma ada mata yang tidak mau lihat. Silau dia lihat. Ma yadurru syamsu wa hiya tali'atun ila lam yaral khuffasu sati'an nuriha. Tidak membahayakan bagi matahari kalau dia sudah menyorot. Matahari sudah naik, sekalipun kampret tidak sanggup lihat cahaya itu, tetap matahari tidak menjadi bahaya. Matahari akan bersinar. Matahari membawa penghidupan yang besar bagi umat manusia dan makhluk. Matahari mempunyai hikmah yang besar, dan besar sekali manfaatnya. Tidak akan berbahaya bagi matahari kalau dia sudah bersinar naik, menyorot, apabila kampret tidak sanggup melihat dia punya cahayanya. Orang yang hasud kepada agama Islam, itu matahari tetap naik ke atasnya, dan manusia itu akan pulang nanti diadili oleh Allah, menghadap kepada Allah, karena ada bagian min indi anfusihim, sentimen kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, bagi agama Islam dan pemeluknya, teruslah kita yaklukan agama kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, betul. Tapi kita mesti yaklukan, dia tidak yaklu sendiri. Kita yaklukan. Dalam pada itu, saudara-saudara sekalian, dilihat oleh orang yang di luar Islam betapa miskinnya umat Islam, betapa kekurangannya dalam umat Islam. Itu yang dilihat oleh orang, meskipun agamanya diridhoi Tuhan. Itu katanya menjadi dasar kepada mereka itu, dan dilihatnya begitu keadaannya. Tapi saudara, kita tetap dalam agama yang diridhoi Tuhan, meskipun dalam illah, gillah, zillah, terus inilah satu-satunya yang mana kita dalam ujian yang banyak sekali, karena kekeliruan sebagian daripada umat muslimin yang tidak menuntut agama yang diridhoi Tuhan daripada ilmu agama itu. Disebabkan itulah menjadi kemundurannya umat Islam. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum? Itu lantaran kita tarkil ilm wa adamil ittihad
lantaran kita meninggalkan ilmu yang diwajibkan Allah tuntutnya, dan kita tidak mempunyai persatuan dan tidak bersatu. Saudara-saudara, lidi, sapu lidi, satu sapu lidi hampir tidak ada gunanya. Satu lidi hampir tidak ada gunanya. Paling banyak gunanya dipatahin ujungnya buat tusuk gigi yang nyelit daripada kekotoran makanan. Atau satu lidi anak kecil kolongin, dia punya ujungnya dengan ramat, diikat capung bintik untuk menangkap capung bangkong. Ini waktu dulu, sekarang tidak ada orang main demikian. Satu lidi tidak dapat menolak sampah dan tidak dapat membunuh seekor lalat. Tapi saudara, yang begitu getas sambil ngantuk mudah kita patahin. Lagi ngantuk patahin satu lidi masih mudah-mudah. Apalagi waktu kita segar, waktu kita jaga. Tapi kita tidak boleh lupa, bila sapu lidi yang begitu getas, yang tidak ada manfaatnya, kalau satu tapi dia bersatu, dia bergabung. Beberapa ratus sapu lidi yang getas tadi diikat dengan ikatan yang kuat. Panggil orang yang kuat tenaganya, suruh patahin sapu lidi itu. Tidak mudah patah, dan pasti tidak patah. Tambahin lututnya lagi, pegang ujung dengan pokoknya, lantas di tengahnya lutut kita, boleh kesumpet kita, tapi sapu lidi tidak akan patah. Begitu manfaatnya persatuan, saudara-saudara. Tapi sayang, 1 juta kali sayang kita baca wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu wala tafarraqu nahyun minal maula subhanahu wa ta'ala. Satu larangan dari Tuhan, jangan kita tafarraqu. Wa'tasimu amrun minal maula, perintah dari Tuhan supaya kita bersatu. Tapi ayat ini kita putar balik yang demikian, kita tidak bersatu. Itulah kelemahan-kelemahan daripada umat muslimin. Maka inilah santapan rohani, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan dan dapat kerjakan yang sebaik-baiknya petunjuk-petunjuk daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum kita dapat, kita cari dapat. Kalau belum kita tahu, kita cari tahu, karena keuntungan yang besar harus kita miliki yang demikian. Sampai sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا